Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas,
lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan. Lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia.
Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat kembali mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai Timotius turut serta dengan pelayanan Paulus. Paulus adalah bapak rohani bagi Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Ibu Timotius seorang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan neneknya bernama Lois. Mereka hidup saleh, beriman, tulus dan ikhlas. Sedang ayah Timotius seorang Yunani. Timotius dikenal baik atau ia mempunyai nama yang baik. Sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat 2, 7 dan 10 tentang syarat penilik jemaat. Antara lain mempunyai nama baik dan sudah teruji. Berikutnya kunjungan yang Paulus lakukan kepada jemaat-jemaat untuk membangun mereka dan menyampaikan keputusan rasul-rasul dan para penatua di Yerusalem sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 15 agar para jemaat teguh dalam kualitas iman dan jumlah atau kuantitas orang percaya menjadi bertambah. Selanjutnya panggilan untuk Paulus dan Silas pergi ke Makedonia dan kedatangan mereka ke Filipi atau ibu kota Makedonia. Paulus peka dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Ketaatan ini membawa Injil masuk ke Eropa dan kelak tiba di Roma yang saat itu adalah pusat pemerintahan dunia. Untuk menggenapi panggilan Kristus agar Injil dikabarkan sampai ke ujung bumi. Di kota Filipi ada seorang perempuan penjual kain ungu bernama Lydia. Ia adalah seorang yang suka menyembah Tuhan. Ia hidup saleh. Ketika ia mendengar pemberitaan Injil, Tuhan membuka hatinya. Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Ia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Dan ia serta seisi rumahnya dibaptis. Lydia seorang yang ramah dan menghargai hamba-hamba Tuhan. Tapi sementara itu juga terjadi ada seorang hamba perempuan yang kerasukan kuasa kegelapan dan berprofesi seperti dukun. Perempuan ini menghasilkan banyak uang bagi para tuan-tuannya. Dan iblis memakai roh jahat yang ada dalam perempuan ini untuk mengganggu pelayanan Paulus dan Silas. Lalu Paulus dengan tegas dan keras mengusir roh jahat itu keluar dari hamba perempuan itu. Akibatnya para bosnya, tuannya marah karena tidak dapat lagi mengambil keuntungan dari kemalangan perempuan itu. Akibatnya Paulus dan Silas dituduh, disiksa, dibelenggu, dipenjara dan dihina. Sebab tuan-tuan perempuan itu menuduh Paulus dan Silas sebagai pengacau, pembuat kerusuhan. Akibatnya mereka dipenjara tanpa diperiksa sebelumnya kesalahannya, tuduhan itu benar atau tidak. Di penjara Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan sebagai tanda sukacita karena ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan kuasa kesaksian mereka diperkuat oleh Tuhan dengan gempa bumi, sehingga mengakibatkan semua pintu penjara dan belenggu para tahanan terbuka. Melihat kejadian itu, kepala penjara Filipi kalut, ia mau bunuh diri saja.
karena khawatir dia tidak dapat bertanggung jawab dengan keadaan ini kalau semua orang yang dipenjara itu melarikan diri. Tapi ternyata mereka tidak melarikan diri. Bahkan Paulus dan Silas mengambil kesempatan itu untuk bersaksi. Dan malam itu juga kepala penjara Filipi dimenangkan bagi Kristus. Bahkan ia dan seluruh keluarganya menerima keselamatan dan dibaptis. Setelah tahu bahwa Paulus adalah seorang warga negara Romawi karena tempat kelahirannya, para pejabat kota datang minta maaf karena mereka sudah menganiaya Paulus dan Silas tanpa diadili. Akhirnya Paulus dan Silas dibebaskan secara terhormat oleh para pembesar kota Filipi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ini, satu, seperti Timotius, memiliki nama baik, kelakuan yang baik. Kita pun harus seperti itu, supaya kita dapat diterima orang waktu melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, seperti Paulus, Silas, dan Timotius, mereka bergandeng tangan, bekerja sama, memberitakan Injil. Kita perlu kesehatian, perlu kekompakan untuk bisa menjalin kerjasama di dalam kehidupan keluarga dan dalam pelayanan, supaya berkat-berkat dicurahkan oleh Tuhan ketika kesatuan itu ada. Yang ketiga, seperti Paulus dan Silas yang selalu mendengar dan taat pimpinan Roh Kudus. Saya dan saudara pun harus seperti itu, selalu mendengar dan taat pada pimpinan Roh Kudus di dalam segala segi kehidupan. Yang keempat, seperti Lydia, seorang wanita yang rajin bekerja, produktif, taat beribadah, punya hati yang lembut dan terbuka untuk firman Tuhan, dan rindu mengenal Tuhan yang benar, serta mempunyai sifat yang baik, ramah, suka memberi. Demikianlah hendaknya kita tambah hari tambah baik, sehingga dari kelakuan kita yang baik nama Tuhan dipermuliakan. Yang kelima, hati-hati. Jangan sampai kita seperti tuan-tuan yang mengambil keuntungan dari penderitaan perbudakan seorang perempuan. Tidak ada belas kasihan. Yang penting uang. Dijauhkan Tuhanlah dari kita. Sebab firman Tuhan katakan, akar segala dosa adalah cinta akan uang. Yang terakhir, Paulus dan Silas memberi contoh yang baik. Di dalam keadaan susah, tertekan, di penjara, difitnah, mereka berdoa senantiasa, bersuka cita selalu, mengucap syukur dalam segala perkara. Akibatnya mujizat Tuhan terjadi. Mereka ditolong Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, hidup mereka diberkati dan bisa jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman. Amin.